SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik merupakan sekolah unggul yang mengimplementasikan pendidikan karakter, ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Saya. SD Mugel. Kami berdedikasi untuk mengantarkan putra-putri Anda menjadi insan yang berakhlak mulia dan berprestasi. Okay, how are you today? Assalamualaikum anak-anak. Oke, alhamdulillah. Wah, bertemu lagi, berjumpa lagi dengan siapa ya ini ya yang ada di depan? Masih ingat?
Oke. Oke, good. Iya, betul sekali. Ini masih dalam acara BTS. Masih ingat tadi gimana jargonnya? Kalau Ustazah Umaro bilang BTS, berarti anak-anak jawabnya apa? New? Ayo, masih ingat nggak ya? New class, new spirit, dan bate. Iya, good job, hebat semuanya. Oke, Ustazah Umaro ucapkan selamat bergabung untuk anak-anaknya Ustazah Umaro kelas 1 dan kelas 2. Untuk acara akan kita mulai dalam 5 menit ke depan ya anak-anak. Untuk itu mohon bersiap di depan layar handphone atau laptopnya masing-masing. Sebelum Ustazah mulai acaranya, Ustazah Umaro akan mengingatkan kepada anak-anak etika dalam mengikuti Zoom. Yang pertama yang perlu diingat, tidak boleh melakukan coret-coret ya ketika share materi. Jadi anak-anak tangannya harus dilipat yang rapi dulu. Nanti kalau sudah waktunya untuk kita bereksperimen, nanti tangannya boleh melakukan sesuatu hal ya. Oke, yang kedua, mematikan mikrofon saat ustazah atau temanmu sedang berbicara. Jadi kita belajar untuk menghormati ya sayang ya. Kalau ada ustazah atau temannya yang sedang berbicara, maka kita harus mendengarkan dulu. Nanti kalau sudah selesai akan ada waktunya anak-anak untuk berbicara. Yang ketiga, menyalakan video saat Zoom berlangsung. Nah, biar tahu ini anak-anaknya Ustazah Umaro itu tidur, mengikuti atau sedang berjalan-jalan ya. Ya, seperti itu ya sayang ya. Kemudian raise hand saat ingin bertanya. Ya, jadi tidak perlu berteriak-teriak. Hanya saja anak-anak harus mengaktifkan raise hand-nya. Memencet fitur raise hand, kemudian nanti akan dilihat sama ustazah ya. Kemudian kalau ada orang tuanya yang sedang ada di rumah, boleh didampingi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya sayang ya. Oke. Good morning student. Bagaimana jawabnya? Good morning student. Good morning teacher. Oke. Good. I'm fine. Wah. Untuk kakak-kakak kelas 2, masih ingat nggak ya kira-kira lagu Good Morning yang biasanya dinyanyikan sama ustazah? Masih ingat? Oke, kita bersama-sama ya. Ustazah Umaro akan memulai. Nanti anak-anak yang menjawab. 1, 2, 3, go. Good morning, and how are you? Oke. Good morning, and how are you? Good morning, student. Good morning, and how are you? Oke, good job. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Today we can meet again in amazing agenda in good condition. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam agenda yang luar biasa dengan keadaan yang sehat walafiat.
Nah, sekarang Ustazah mau bertanya, do you know what is that? Apakah ada yang tahu acara hari ini? Ada yang tahu nggak acara hari ini apa? Apa ya? Ada yang mau menjawab? Oke, Mas Alvaro dari 2 Edelweiss. Oke, yuk. Eksperimen. Oke, kita akan bereksperimen apa, Mas Alvaro? Eksperimen UB. UB. Oblek. Okay, that's right. It is BTS Day. Today we will make experiment oblek. Wow, it's very exciting. Okay, today Ustazah Umaroh accompanied by Ustazah Farida. Coba ya, kita akan menyapa Ustazah Farida. Oke, assalamualaikum Ustazah Farida. Waalaikumsalam Ustazah Umara dan anak-anak. Oke, how are you today, Us? Alhamdulillah, I'm very good right now. Oke. Nah, kalau anak-anak sudah ready ya, berarti Ustazah Faridanya juga harus ready ya. Ustazah tanya dulu ya sama Ustazah Farida ya. Ustazah Faridanya sudah semangat apa belum? Ustazah Farida, are you ready for your activity today? Yes, I'm ready. Oke, kalau Ustazah Farida ready, berarti anak-anak juga harus semangat ya. Nah, anak-anak, ada yang sudah kenal sama Ustazah Farida sebelumnya? Ada yang sudah kenal? Di unmute. Oke, Mbak Aisyah sudah kenal. Yang lainnya? Yang lainnya? Oke, Mbak Namira sudah kenal. Nah, Mas Rehan juga. Alhamdulillah ya, anak-anak banyak yang sudah mengenal Ustazah Madinah. Kalau Ustazah Umaroh, kenal nggak ya? Kenal nggak ya? Ah, hebat. Alhamdulillah Ustazah Umaroh masih dikenal sama anak-anak ya. Oke, anak-anak, are you ready for your activity today? Are you ready? Jawabnya gimana kalau Ustazah Umaroh tanya, are you ready? Yes? We are ready. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya ya? Oke. Have you prepared all the materials? Sudah disiapkan alat bahannya anak-anak dari kelas 1 maupun kelas 2? Oke, coba sih Ustazah Umaroh mau lihat salah satunya diangkat. Oke, wah, semangat semuanya nih. Good job. Nah, apa aja nih kemarin yang perlu disiapkan? Ya, sambil Ustazah Farida akan mengenalkan alat bahan yang akan kita pakai pada hari ini, serta Ustazah Farida akan memberikan materinya ya. Oke, Ustazah Farida, you can explain what eksperimen oblek ya. Are they same with slime or no? Sama nggak ya slime dengan oblek ini? Sama nggak ya kira-kira anak-anak? Ada yang mau jawab? Kira-kira sama apa beda ya? Oblek dengan slime ini sama Zia, nggak? Zia, oke Mbak Zia di unmute sayang. Beda. Beda. Oke, bedanya apa ya? Bedanya apa ya kira-kira ya? Adik itu tugasnya juga bikin itu. Oh, Adiknya juga tugasnya bikin buat bikin itu ya. Oke, Ya. nanti bisa itu ya, join sama adiknya juga. Oke, semuanya sudah penasaran belum ya sama kegiatan hari ini? Penasaran? Oke, kita langsung saja share materinya bersama Ustazah Farida. Silakan Ustazah Farida. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Ustazah ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Ustazah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak yang hebat ya. Anak-anak yang sekarang berada di depan layarnya Ustazah Farida. Wis amazing ya. Oke, hari ini kita akan melakukan eksperimen sederhana ya, simple eksperimen. It's about oblek ya. Ada yang tadi bilang oblek. Oh, Ustazah Umara tadi tanya oblek itu sama nggak sih dengan slime? Nah, terus temannya ada yang jawab berbeda Us. Nah, kita sekarang akan belajar apa sih oblek itu dan apa bedanya dengan slime. Nah, kita akan belajar itu. Oke, anak-anak sudah siap ya? Ya. Oke, kalau sudah siap, Ustazah minta izin share screen dulu ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu melatih kemampuan menyimak dan mendengarkan. Ya, nanti Ustazah akan share langkah-langkah untuk membuat oblek. Kalian akan menyimak dan mengikuti serta mendengarkan. Jadi di sini kalian dilatih kemampuan untuk menyimak dan mendengarkannya. Yang kedua, melatih merespon dalam dialog interaktif. Jelas Ustazah akan banyak bertanya jawab dengan kalian ya. Itu nanti yang disebut dengan dialog interaktif. Yang ketiga, melatih kemampuan sensoris yang meliputi indera pendengaran, indera penglihatan, indera apalagi peraba dan indera-indera kita yang lainnya ya anak-anak ya. Yang keempat, mempelajari metode ilmiah sederhana ya. Metode ilmiah ini biasanya digunakan oleh para ahli untuk penelitian ya anak-anak ya. Jadi nanti kita akan menggunakan metode ilmiah yang secara sederhana saja ya. Oke, next. Ini Ustazah mau mereview dulu nih. Mungkin dari kelas 2 ini sudah pernah dapat konsepnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan kelas 1 ini juga bisa menjawab. Oke anak-anak, Ustazah ini ada pertanyaan. Ada berapa wujud benda yang kalian ketahui? Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Raise hand please. Oh, itu ada Abrizam. Oh, banyak sekali yang angkat tangan ya. Tadi yang angkat tangan Abrizam. Coba Mas Abrizam di unmute kemudian dijawab. Ada berapa wujud benda yang kamu ketahui, Nak? 3. Ada 3. Coba sih apa saja? Padat. Padat, terus apa lagi? Cair. Cair, oke. Satu lagi. Gas. Gas, pinter, hebat ya. Benar ya, wujud benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Oke, terima kasih banyak. Next slide. Next slide. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh dari masing-masing wujud zat tersebut? Coba yang bisa ngasih contoh bisa raise hand. Oke, Ustazah pilih salah satu ya yang bisa menyebutkan contoh dari wujud zat. Bella, satu Al-Qudus. Oke, silakan di unmute sayang, Mbak Bella. Halo? Oke, pintar. Mbak Bella tadi temannya kan menyebutkan ada padat, cair, dan gas. Nah, Mbak Bella bisa nggak menyebutkan satu contoh benda padat? Contohnya benda padat apa ya? Es batu. Es batu, pinter. Ada lagi? Ada lagi contohnya benda padat?
Oke, tadi sudah benar ya. Tadi es batu kok es krim. Es batu contoh benda padat. Sekarang Ustazah mau tanya lagi yang lainnya. Mas Ziyad. Air, ambil. Mas Ziyad, silakan di unmute Mas Ziyad. Sebutkan contoh benda padat yang lainnya Mas Ziyad. LPG. Apa? LPG. LPG. Oh, yang dimaksud LPG itu mungkin tabungnya ya. Tabung LPG-nya itu yang dari besi. Oke, betul, itu juga benda padat. Oke, selanjutnya Ustazah pengen tahu contoh benda cair. Raise hand please. Cair. Benda cair. Haris Kaila 2 adenium. Silakan di unmute. Benda cair. Udah cair. Aki lagi. Bentar. Nah, coba Ustazah biar cepat ini Ustazah cari yang di unmute aja ya. Amira Ar-Rahman. Oke, Amira Ar-Rahman, coba sebutkan contoh benda cair, Nak. Air. Oke, good. Ada lagi? Sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Betul ya. Ada air, ada minyak, ada oli, ada sabun cuci piring. Good job. Sip, pinter. Selanjutnya yang terakhir nih, contoh benda gas. Coba ada yang bisa menyebutkan contohnya benda gas. Hilda Ar-Rahman. Oke, Mbak Hilda Ar-Rahman. Boleh di unmute? Di unmute dulu Mbak Hilda. Gas LPG. Gas. Oke, gas LPG berarti bukan tabungnya ya, tapi gasnya. Ya, gasnya, gas LPG, isinya ya. Oke, good job. Ada lagi contoh benda gas? Kentut. Oke. Terus ada lagi, ada yang menjawab kentut sampai malu-malu itu Mbak Hilda. Ya. Ada lagi. Sharla, do you want to answer the question? Iya. Angin. Oke, good job, angin ya. Jadi contohnya benda gas itu ini oksigen, udara-udara yang di sekitar kita ya, itu contohnya benda gas. Terus gas LPG yang disebutkan temennya tadi itu juga contoh dari benda gas. Nah, nanti eksperimen kita akan berhubungan dengan wujud-wujud benda tersebut ya anak-anak ya. Oke, good job semuanya, pinter ya. Ustazah bangga sama kalian. Oke, next slide please. Nah, ini. Oke, tahukah kamu apa itu oblek? Next slide, Us. Nah, ini oblek ya. Oblek merupakan suatu benda yang dapat berubah wujud menjadi cair dan dapat berubah pula menjadi padat. Lu bisa berubah-berubah, Us. Temenan tak, Us? Beneran tak ini, Us? Kayak sulap, Us. Gitu ya. Mungkin dalam bayangan kalian seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu perkenalannya dengan oblek. Nah, nama yang unik ini, nama oblek itu berasal dari buku Dr. Seuss yang berjudul Bartholomew and the Oblek. Ya, jadi ini tuh berasal dari buku yang ditulis oleh Dr. Seuss ya, yang berjudul Bartholomew and the Oblek. Next slide. Nah, ini yuk kita mulai bereksperimen ya. Ustazah, mari kita cek bareng-bareng. Kita cek sama-sama bahan dan alat yang sudah kalian siapkan. Pertama, tepung jagung atau tepung maizena. Silakan dicek apakah sudah ada. Ini Ustazah sudah siap. Coba ditunjukkan ke kamera ya, biar Ustazah bisa tahu kelengkapannya. Oke, good job. Ya, ini sudah ada maizena. Number 2, air, water. Nah, ini ada air.
Ya, silakan ditunjukkan ke kamera. Oke, good. Airnya sudah ada. Pewarna makanan. Pewarna makanan. Oke. Terus ada lagi wadah plastik. Nah, wadah plastik ini Ustazah siapkan 3 sama tempat air. Tapi yang masih kosong ada 2 ya. Ada 2. Nah, ini Ustazah juga menyertakan sendok ya, buat jaga-jaga untuk menuangkan tepungnya. Oke. Terus apalagi? Tisu atau lap. Ini di depannya Ustazah sudah ada tisu, sudah ada. Terus celemek. Nah, celemek ini fleksibel ya, bisa digunakan atau tidak. Tapi yang jelas kalau kalian tidak pakai celemek maka harus berhati-hati karena kita mainnya dengan pewarna ya anak-anak ya. Kalian pakai seragam jadi harus hati-hati ya. Takutnya pewarnanya nanti kena ke seragam ya. Jadi hati-hati ya anak ya. Oke, sudah lengkap semuanya? Sudah. Next slide please. Oh iya ya. Oke, nah langkah eksperimen yang pertama, tuangkan tepung ke dalam mangkok. Oke, tepungnya kita tuangkan tepung jagung atau tepung maizena ke dalam mangkok. Berapa sendok Ustazah? Nah, di sini Ustazah pakai 6 sendok ya. 6 sendok. 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah 6 Ustazah ya. Oke. Sudah semuanya? Ustazah lihat masih ada yang menuangkan tepungnya. Pelan-pelan. Kita tunggu ya, nggak apa-apa, melatih kesabaran. Oke. Sudah 6 ya. Selanjutnya di wadah yang lain kita tuangkan sekitar 10 sendok air ya. Bentar. 10 sendok air ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Sudah 10 sayang? Nah, setelah airnya sudah siap 10 sendok tadi, kita kasih pewarna ya. Kita kasih pewarna berapa tetes Us? 2 tetes boleh lah ya, 2 tetes. Awas hati-hati ya nak ya. 2 tetes 1 2. Hati-hati ya nak ya. Terus kita aduk. Sudah, silakan diaduk airnya yang sudah tercampur dengan pewarna. Nah, itu ada yang pinter tuh, sudah selesai mencampurkan warnanya. Oke, good job.
Nah, selanjutnya apa, Us? Nah, selanjutnya kita tuang air yang sudah diberi pewarna tadi ke dalam mangkok yang sudah berisi tepung. Pelan-pelan ya nak ya, karena kita melihat tingkat kekentalan dari tepungnya ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Satu, dua, tiga, empat dulu ya. Terus habis itu kita aduk dengan jari. Loh, kenapa dengan jari? Kenapa enggak dengan sendok? Boleh dengan sendok, tapi paling enak dengan jari. Dengan begitu kita bisa melihat kekentalan dari campuran tepung dan airnya. Nah, kalau dirasa masih padat ininya tepungnya, kita bisa menambahkan air. Ya, ini Ustazah masih terlalu kering ya. Masih terlalu padat. Oke, Ustazah tambahkan air. Oke. Sampai seberapa sih kentalnya? Kentalnya bisa sekental madu. Ya. Jadi enggak terlalu encer tapi ada kentalnya gitu, kental bukan encer ya. Nah, kalian bisa merasakan teksturnya. Nah. Oke, hati-hati nak ya. Nah, ini punyanya Ustazah Farida udah jadi nih. Nah, ini sudah bagus kekentalannya anak-anak ya. Tadi Ustazah berapa sendok ya? 6 sendok. Tapi ini jelas berbeda dengan punyanya anak-anak ya. Kalau memang sudah sekental madu ya sudah cukup airnya. Tapi kalau masih terlalu kering, masih padat, bisa ditambahkan air. Nah, coba lihat, ada yang sudah jadi, silakan diperlihatkan ke kameranya sambil tangannya diangkat gitu ya, untuk melihat kekentalan dari obleknya. Oh, Mbak Alia Al-Malik. Nah, itu sudah jadi. Good job. Ada lagi yang sudah jadi? Siapa? Hilda. Oke, Mbak Hilda warna ungu, purple ya. Coba sih diperlihatkan ke kamera coba. Oke. Sudah jadi. Ada lagi. Oh, Mas Dava Septian juga sudah jadi. Pinter ya. Kurang loh. Cuma nanti harus Oke anak-anak, himbauan ya. Kalau dirasa terlalu encer, boleh ditambahkan tepung ya, sedikit saja. Mas Nabil. Oke, ada lagi yang sudah jadi. Nah, ini loh ketika sudah, kalian boleh mainkan itu obleknya anak-anak. Kalian bisa
genggam. Nah, nanti dirasakan teksturnya ya. Coba digenggam. Nah, kamu ambil terus genggam. Kira-kira gimana teksturnya? Ya. Kalau ustazah ambil, ustazah genggam dengan kuat, maka bentukannya seperti ini anak-anak, padat ya. Tapi ketika ustazah lepas dia jadi cair lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan berubah ya, berubah dari padat menjadi cair, cair berubah jadi padat karena adanya tekanan yang diberikan kepada ustazah. Iya, diberikan tekanan pada obleknya. Nah, coba ditekan-tekan. Nah, tekan dengan kuat. Nah, kalau ditekan dengan kuat, nah gimana teksturnya? Kalau ustazah di sini, ustazah tekan dengan kuat, dia menjadi keras, ya, menjadi padat. Nah, coba kalian lakukan sendiri, dirasakan teksturnya. Coba ditekan dengan kuat. Nah, coba semuanya digenggam dengan kuat obleknya, digenggam dengan kuat obleknya. Digenggam dengan kuat, kemudian diperlihatkan ke kamera. Nah, jadi padat ya. Tapi nanti ketika tangannya dilepas jadi cair lagi. Nah, unik ya, anak-anak ya. Oke ya, sambil kalian bermain-main dengan obleknya, sekarang kita coba share screen lagi ya ustazah ya. Nanti kita lihat ada apa di PPT-nya Ustazah Farida. Apa yang terjadi saat kamu menggenggam obleknya anak-anak? Coba ustazah kepengen satu orang di unmute untuk mengetahui hasilnya ketika digenggam jadi apa ya. Mbak Aisyah Salsabila, coba di unmute dulu sayang. Di unmute dulu coba. Oke. Jadi padat, coba bisa diperlihatkan ke Ustazah Farida ketika digenggam. Hasil genggamannya bagaimana? Oke, lihat ke kamera. Oke, mantap ya. Jadi padat loh. Iya, ketika dilepas cair lagi. Oke, selanjutnya next slide please. Oke, boleh disambil dimainkan ya obleknya ya, biar tahu teksturnya ketika kamu genggam-genggam, ketika kamu teken-teken gitu ya. Boleh dimainkan sayang. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Saat kamu memukul permukaan oblek dengan tangan terkepal, apa yang terjadi? Nah, ada yang bisa menjawab. Saat kamu memukul permukaan oblek dengan tangan terkepal dengan kuat, apa yang terjadi? Coba Haris Asila 2 adenium tadi. Haris Kaila 2 adenium. Bagaimana? Padat. Oh iya, padat sama dengan Ustazah Farida ya. Ketika dipukul dengan kuat, Ustazah merasakan di ujung-ujung kepalan ini tuh keras gitu loh. Oke, good job ya. Berarti berhasil ya. Kalau begitu berhasil percobaan membuat obleknya. Oke, sebelum ini diakhiri, kalian bisa memainkan obleknya dulu ya. Nah, bisa dimain-mainkan, bisa digenggam, bisa disentuh-sentuh, bisa diteken-teken ya anak-anak ya, untuk mengetahui teksturnya. Ini sambil Ustazah bacakan hasil eksperimennya ya. Ini ada pertanyaan. Masih ingatkah kamu apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat oblek? Ada yang tahu alat yang dibutuhkan untuk membuat oblek? Kamu tadi memakai apa? Siapa? Fitri Anissa. Oke, boleh.
Tadi alat yang kamu gunakan apa, sayang? Membuat obleknya tadi pakai alat apa? Tepung jagung. Tepung jagung. Terus apa lagi? Warna. Terus apa lagi? Ini apa? Air. Terus apa lagi? Sendok. Terus ini? Sendok. Terus apa lagi? Wadah plastik. Wadah plastik. Good job, pinter. Yeay. Bener ya. Alat. Nah, di sini Ustazah perlu memberikan pengetahuan sedikit ya. Memberikan pengetahuan sedikit ya. Ketika eksperimen, ketika melakukan percobaan, itu ada alat dan bahan. Nah, bedanya apa? Kalau alat itu ketika kita pakai, ya dia itu tidak akan habis. Ya. Oke, jadi alat itu sebagai bantuan, alat bantu yang tidak habis ketika digunakan. Ya, di sini tadi alat yang kita gunakan yaitu wadah plastik dan sendok. Sudah disebutkan tadi sama mbaknya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih ingatkah kamu apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat oblek? Nah, kalau bahan ini adalah benda-benda yang bisa habis ketika dibuat eksperimen atau percobaan. Ya, jadi setelah digunakan eksperimen, bahannya itu bisa tidak terpakai lagi atau tidak bisa digunakan lagi. Nah, di sini yang kita gunakan bahannya yaitu tepung jagung, air, dan pewarna makanan. Nah, ya ini bahannya. Ketika sudah selesai eksperimen ya sudah, ya bahan-bahan ini tadi sudah tidak bisa digunakan. Ya, inilah perbedaan alat dan bahan dalam eksperimen. Oke, next slide please. Nah, sekarang kita melakukan refleksi ya dengan eksperimen kita hari ini. Oke, aku menyiapkan eksperimen ini dengan ayo yang mana? Kalian merasa kalian bagaimana hari ini? Tadi eksperimennya bagaimana? Dibantu penuhkah atau sedikit bantuan atau dibantu secara keseluruhan? Coba. Adakah yang pengen menjawab? Boleh raise hand. Kok gak sampai? Mikaela, oke, Mbak Mikaela. Mbak Mikaela, kamu tadi bereksperimen dengan bantuan penuh, sedikit bantuan atau sendiri? Sedikit bantuan. Sedikit bantuan. Dibantu siapa, sayang? Mama. Oke, sedikit bantuan ya. Adakah di sini yang bisa melakukan eksperimen sendiri? Boleh raise hand. Oh, itu ada Mbak Renisa. Ada siapa lagi? Ada Fitz. Oke. Ada siapa lagi ini? Nah, pinter ya bagi anak-anak yang sudah bisa melakukan eksperimen ini dengan sendiri atau dengan mandiri. Nah, bagi anak-anak yang sudah melakukan eksperimen, kalian hebat ya. Kalian sudah tahu bentuknya oblek itu seperti apa. Nah, oke, sekarang Ustazah menjawab nih ya. Oblek itu beda atau sama nggak sih dengan slime? Nah, ternyata berbeda anak-anak ya. Kalau slime dia itu bentuknya itu tetap ya, bentuknya padat. Ya, slime itu bentuknya padat. Tetapi kalau oblek bentuknya itu bisa berubah. Jadi dari cair tadi bisa menjadi padat karena tekanan yang kita berikan. Ya, begitu juga dari padat bisa menjadi cair. Ya, karena tekanan yang kita berikan tadi kita kurangi ya, kita lemahkan. Begitu ya. Nah, kok bisa ya berubah-berubah dari padat ke cair, cair ke padat, kok bisa ya? Iya anak-anak, kan ini bukan sulap ya, tapi memang ini peristiwa alam ya yang berhubungan dengan kekentalan suatu zat ya, bergantung dengan tekanan yang kita berikan ya. Kalau yang oblek ini bentuk
kekentalannya itu tidak konsisten atau tidak tetap, jadi dia bisa berubah-ubah. Tetapi zat-zat yang lain, cairan yang lain itu tingkat kekentalannya itu tetap. Jadi kalau madu misalnya, madu dengan air, maka kalau mereka mengalirnya seperti itu ya seperti itu terus. Kalau oblek ini berbeda. Kalau tekanan yang kita berikan kuat, dia bisa menjadi padat. Sebaliknya kalau kita lemah lembut memegangnya dengan perlahan-lahan, dia cair ya. Itu bergantung dengan tekanan yang kita berikan. Nah, demikian eksperimen oblek yang Ustazah berikan hari ini. Ustazah kembalikan kepada Ustazah Umaroh. Terima kasih banyak. Oke. Good job student, semuanya sudah mengikuti dengan baik dan banyak yang berhasil. Nanti bisa dibuat lagi bersama orang tua dan adik. Oke ya. We have fun and have fun together. Semuanya senang nggak ya kira-kira hari ini? Senang nggak? Senang. Oke, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ya. Asalkan semuanya bisa dilakukan dengan ikhlas, tanpa menyesal ataupun capek atau merasa apapun ya. Thank you very much for Ustazah Farida and all student yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Nah, untuk kegiatan BTS hari ini berakhir di jam 10. Nanti anak-anak selanjutnya bisa beristirahat. Besok kita lanjut lagi kegiatan BTS yang hari kedua ya. Ditunggu sampai hari ketiga, nanti kita baru belajar. Oke? Anak-anak, see you next time. Ustazah Umaroh akhiri. Baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Terima kasih anak-anak. Boleh live Zoom. Aku mau mencet. Muhammadiyah 1 GKB Gersik merupakan sekolah unggul yang mengimplementasikan pendidikan karakter, ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Kami berdedikasi untuk mengantarkan putra-putri Anda menjadi insan yang berakhlak mulia dan berprestasi.